Ya, kita masuk ke episode 39, pertemuan kelima. Dan ini insya Allah akan menjadi pertemuan yang terakhir. Dan minta ke teman-teman semua, please, terutama yang baru hadir di malam hari ini, kalian tuh wajib ngedengerin episode 39A, B, C, dan D. Oke, jadi ceramah malam hari ini tuh lanjutan episode 39. Jadi kalian bisa cek di YouTube Abu Takeru. Ketik Abu Takeru Tauhid 39, part A, part B, part C, part D, atau part 1, part 2, part 3, part 4, dan sekarang yang part kelima. Dan ini materinya nyambung, sehingga kalian wajib untuk mendengarkan yang kemarin-kemarin. Nah, kalian punya pilihan antara mau tetap dengerin kajian ini sampai beres, tapi kalian punya komitmen untuk ngedengerin dari episode yang 39 part 1, 2, 3, dan 4, atau kalian sekalian leave aja. Kenapa? Karena nggak mau ada di antara kalian yang ngedengerin kajian ini lalu kaget kemudian langsung keluar jurus pamungkasnya Wahabi. Langsung tuh keluar jurus pamungkas Wahabi, 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 Wahabi dengan segala macam plesetannya. Ada yang bilang Wahaboy, Wahabrot dan sebagainya. Hati-hati loh. Kalau itu mengejek nama orangnya ya masih mending, itu dosa. Masih mending maksudnya ya dosa tetap. Tapi kalau Wahabinya yang dimaksud mengejek nama Allah itu bisa kufur, bisa kafir. Jadi hati-hati dengan vonis-vonis kayak gitu. Dengerin dulu kek. Tahu nggak sih Ustadz Abdul Somad sekitar ceramah 15 tahun yang lalu, itu Ustadz Abdul Somad menyatakan bahwasanya Allah di atas arsy sesuai keagungannya. Ya, tidak serupa dengan makhluknya. Dan kita imani saja tanpa perlu mempertanyakannya. Itu ada videonya, cuman saya nggak nge-save. Di-save di handphone yang dulu tapi udah hilang. Dan dulu pernah nge-share ke kalian gitu. Itu Ustadz Abdul Somad. Walaupun sekarang beliau jadi berubah, jadi mengikuti akidah Asy'ari. Tapi ya intinya gini ya teman-teman, orang bisa berubah dari yang asalnya salah ke benar, dari yang asalnya benar ke salah. Maka kita belajar itu bukan sekedar ingin tahu ilmu baru. Kita belajar tuh ingin apa? Ingin biar Allah menjaga kita di atas hidayah. Makanya senang di antara kalian ada yang ilmu tentang tauhidnya udah lebih advance dari Arizal, tapi tetap hadir ke kajian ini. Dan sangat berbaik sangka, beliau pasti ingin. Di antaranya adalah ingin dapat pertama pengulangan materi biar makin nempel. Kedua mungkin ingin memperbaiki Arizal kalau Arizal ada salah kata juga. Ketiga ingin supaya dijaga di atas hidayah Allah. Keempat mungkin mendapatkan manfaat-manfaat yang lain mungkin dari pembahasan lainnya yang mungkin belum diketahui dari sisi fikih. Intinya ikut kajian itu bukan sekedar untuk dapat ilmu baru, tapi untuk menjaga kita di atas kebaikan. Itu mukadimah yang mungkin agak panjang. Pengen kalian untuk bener-bener sungguh-sungguh ya. Dan meminta kalian yang cowok on cam tuh biar gak kayak yang minggu-minggu kemarin gitu. Ya Allah, akhirnya banyak yang ternyata gagal paham dengan materi Arizal. Alhamdulillah, mudah-mudahan mukadimah tersebut kalian dengerin dengan baik. Alhamdulillah jumlah peserta juga naik gitu, bukan nurun. Sekarang kita insya Allah akan menjadi pembahasan penutup ya di episode 39 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua ingat ya tentang pembahasan pekan lalu sedikit tentang Allah itu ada di mana? Di atas arsy. Itu adalah pendapat langsung statement dari ulama yang 4 mazhab, yaitu mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal. Itu semuanya secara statement langsung tertulis dalam kitab mereka yang mereka tulis langsung. Adapun sebagian dari saudara-saudara kita yang bilang kami adalah kaum Asy'ari, mazhab Syafi'i, kemudian menukil dari sebagian mazhab Syafi'i bahwasanya nggak boleh bilang Allah ada di atas langit.
Allah nggak punya tempat, kata mereka. Itu tuh bukan dari ucapan Imam Syafi'i, tapi dari ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jadi beda. Arizal misalnya bikin suatu perguruan, lalu kalian murid-muridnya, apakah menjamin kalian semua pendapatnya sama dengan Arizal? Enggak menjamin. Nah, dalam Imam Syafi'i berpendapat Allah ada di atas langit, di atas arsy-Nya. Itu statementnya udah kita bahas pekan lalu, jelas banget, dan nyuruh kalian untuk nyatet per kata. Tapi kemudian murid-muridnya beda dengan pendapat Imam Syafi'i. Padahal pendapat Imam Syafi'i ini adalah pendapat bisa dibilang ijma ulama terdahulu. Dan ini disampaikan oleh Ibnu Katsir. Ya, jadi nggak mau lagi ada statement dari kalian keluar, oh kalau kita bilang Allah ada di atas langit berarti itu mah keyakinan Wahabi, apalagi sampai Ustadz Fulan ngomong kayak gini, itu orang-orang yang bilang Allah ada di atas langit, Allah di atas arsy, mereka tuh menyamakan Allah dengan Angry Birds katanya. Mereka itu Wahabi, bahkan kafir. Waduh, itu ekstrim banget. Kalau kayak gitu berarti Imam Syafi'i kafir dong. Kalau gitu berarti Imam Ahmad kafir dong. Kita udah bahas statementnya pekan lalu ya, pekan lalu per kata. Nyuruh kalian nulis supaya nggak ada lagi sekali lagi statement tuduhan bahwasanya kayak akidah yang kita ajarkan adalah akidah Wahabi dan sebagainya. Enggak deh, kita ngikutin akidahnya Imam Syafi'i ya, kita ngikutin akidahnya imam yang 4 mazhab. Jadi clear itu ya. Nah, pembahasan rinciannya nggak akan rinci lagi karena itu udah semua rincian semampu Ariza udah kita bahas di 4 pekan kemarin. Sekarang kita langsung masuk ke dalil teman-teman ya. Yang pertama adalah surah Ar-Ra'd, surat keberapa? 13, di mana Allah berfirman, "Wa hum yakfuruna bir-Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu. Qul huwa rabbi la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab." Mereka, yaitu orang-orang kafir, ingkar kepada Allah yang Maha Pengasih. Katakanlah, wahai Muhammad, katakan pada mereka, Dia, yaitu Allah, adalah Tuhanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia saja. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Nih teman-teman, orang musyrik, mereka tuh beriman pada Allah nggak? Beriman nggak? Beriman pada sebagian sifat-sifat Allah, sebagian nama Allah, dan mereka beriman Allah tuh ada. Artinya gini ya, orang musyrik di zaman Nabi SAW itu, walaupun mereka itu nyembah Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya, tapi tetap Tuhan utama mereka tuh Allah. Makanya mereka yakin Tuhan utama mereka Allah. Mereka yakin alam semesta diciptainya oleh Allah, walaupun mereka nyembah patung-patung. Nah, mereka tuh nyembah patung tuh ibaratnya patung-patung tersebut itu adalah pembantu Allah. Tuhan-Tuhan pembantu Allah, istilahnya Tuhan yang lebih rendah lah. Allah Tuhan utamanya, tapi Allah butuh bantuan sehingga kami kalau nyembah nggak langsung ke Allah, kami nyembahnya ke Tuhan-Tuhan kecil dulu. Tapi lucunya orang musyrik ketika mereka lagi ditimpa bahaya yang sampai mendekati kematian mereka, kayak misalnya lagi di pesawat atau misalnya lagi di kapal, lagi ada angin topan, angin tornado, mereka udah kayak mau mati banget, mereka langsung doanya hanya ke Allah saja. Dan ini pernah guru kita ya, Ustadz Abdurrahim Green, itu beliau pernah lagi ngedebat, atau beliau lagi menyampaikan tentang debat antara orang ateis dengan orang dengan muslim gitu. Si orang ateis ini lagi didebat sama orang muslim ketika tentang masalah Tuhan tuh ada atau enggak gitu ya. Dan si orang ateis ini dipojokkan sampai dia stuck gitu. Dia kejepit. Udah nggak punya argumentasi lagi. Tahu si orang ateis ini ngomong apa? Oh my God, sudah. Oh Masya Allah, dia ngomong oh my God ya. Padahal dia ateis tapi dia ngomong oh my God. Karena secara fitrah meyakini ada yang namanya Tuhan. Nah, orang musyrik, musuh Nabi Muhammad SAW itu juga sama. Mereka itu beriman adanya Allah. Tapi mereka, sebagian dari mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Atau mereka juga mengingkari sifat Allah yang Maha Pengasih. Ya, memang beda-beda ya. Orang musyrik itu beda-beda akidahnya. Ya. Api nyampein aja teman-teman, ini karena AA tahu banget, karena AA dulu emang sangat ngefans banget
dengan game-game yang dibuat oleh orang-orang Jepang, dan orang Jepang kan rata-rata emang mereka nggak punya agama sebenarnya ya. Nah, mereka itu karena nggak punya agama, akhirnya akidah yang mereka simpen di game itu campur aduk. Campur aduk. Coba kebayang. Kayak game yang tadi A sebut, Final Fantasy. Mereka meyakini bahwasanya mereka itu diciptakan oleh alam. Tapi mereka juga bilang bahwasanya segala sesuatu tuh udah tertulis di Lauh Mahfuz. Coba bayangkan, ini lucu ya, campur aduk. Lalu mereka juga ada yang bilang Tuhan kita Yesus. Ada juga yang bilang kita nggak punya Tuhan. Ini ngaco, campur aduk. Kenapa bisa kayak gitu? Tahu? Karena orang kafir, mereka nggak punya akidah yang paten. Sehingga mereka hanya ikut-ikutan. Kenapa orang-orang kafir tuh nggak terlalu strict dalam masalah keyakinan? Artinya gini, mereka punya keyakinan agama tertentu, tapi mereka nggak apa-apa kok ikut-ikutan ritual ibadah agama lain. Iya nggak sih? Beda sama Islam kan? Orang yang benar-benar memegang agama Islam, jangankan ikut ritual agama lain, sekedar ngucapin selamat atas hari raya mereka aja kita nggak mau. Kita nggak mau. Kalau yang Islamnya benar. Tapi kenapa dalam agama lain kok mereka mau ngucapin selamat hari raya agama lain, termasuk agama kita gitu ya? Karena emang mereka akidahnya itu bukan akidah yang paten. Akidah mereka tuh campur aduk. Makanya Allah berfirman di surat Qaf apa? Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Mereka mendustakan kebenaran yang datang dari Allah. Akhirnya mereka berada dalam permasalahan yang kacau balau, kata Allah. Jadi ingat, akidah orang musyrik itu beda-beda. Gak ada suatu ijma gitu, ijma musyrikin gitu, gak ada. Ijma musyrikin tuh gak ada dalam masalah keyakinan. Nah, jadi sebagian orang-orang musyrik mereka mengakui adanya nama Allah itu Ar-Rahman. Seperti di surah Az-Zukhruf mereka berkata, wa qalu law syaa Ar-Rahmanu ma 'abadnahum. Kalau Allah yang Maha Pemurah menghendaki, kami nggak akan berbuat musyrik kok. Kami hanya akan menyembah Allah saja. Nah, jadi teman-teman, ingat ya, musyrikin mereka punya akidah nggak? Punya. Tapi akidah mereka tidak paten. Makanya jangankan antara satu agama dengan agama lain, di satu agama aja akidahnya udah campur aduk. Terus gimana dengan orang Islam? Kan orang Islam juga banyak yang akidahnya beda-beda. Enggak. Orang Islam itu akidahnya, akidah yang usulnya itu satu. Enggak beda-beda. Akidah umat Islam tuh hanya satu. Adapun yang berbeda-beda keyakinannya itu adalah karena ada unsur sisipan ya. Ada unsur menyusup dari keyakinan agama lain. Sehingga orang-orang yang menyimpang dari akidah Islam yang benar, mereka tidak tidak mempresentasikan Islam, enggak sama sekali. Beda dengan agama lain. Ketika misalnya antara agama seberang, kan itu ada pecahannya. Pecahan yang terbesar kita tahu lah, ada yang pro dan ada yang katol. Nah, itu mereka punya keyakinan tersendiri yang itu emang representasi dari akidah mereka. Adapun Islam enggak. Kalau ada orang yang akidahnya ngakunya Islam tapi akidahnya beda dengan yang diyakini oleh ijma ulama, maka mereka itu bukan representasi Islam sama sekali. Mereka adalah oke lah dari KTP mungkin Islam, tapi keyakinan mereka tuh dapat sumbangan dari agama lain gitu loh. Dapat kenapa sih susah banget nyari katanya? Dapat pengaruh itu dia. Itu adalah dapat pengaruh campuran dari agama lain. Yang itu kita nggak meyakininya, kita nggak mengambil keyakinan tersebut. Seperti orang yang bilang Allah ada di mana-mana, itu kan ngikut akidah dari dari Final Fantasy juga bilang bahwasanya Tuhan itu adalah bersatu dengan alam kayak gitu. Ya udah, berarti semua yang ada di alam ini adalah Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kalian harus paham orang musyrikin itu punya akidah, tapi akidah mereka nggak ada satupun yang paten di satu akidah, nggak ada. Kalau umat Islam akidahnya sama, usul tuh pondasi akidahnya sama. Yang beda tuh paling yang cabang-cabangnya, seperti misalnya Telaga Al-Kautsar. Yakin nggak ada Telaga Al-Kautsar di hari kiamat? Yakin. Itu keyakinan paten kita, semua ulama sepakat. Tapi posisi Telaga Al-Kautsar ada di mana? Itu yang ulama beda pendapat. Apakah di padang mahsyar ataukah di surga? Dan yang benar adalah emang ada di dua-duanya.
Di padang mahsyar ada, di surga juga ada telaga Al-Kautsar. Gitu. Nah, tapi ada atau tidaknya telaga Al-Kautsar itu keyakinan kita semua, paten itu, nggak ada perbedaan. Sangkakala ada nggak? Oke. Sangkakala berapa kali ditiupinya? 3, 1, atau 2? Nah, disitulah ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat 2, ada yang berpendapat 3. Kok bisa sih Ustadz? Ada yang 2, ada yang 3. Nanti pembahasannya agak panjang. Bisa jadi yang 3 kali tiupan itu adalah yang pertama tiupan kecil, sehingga tiupan kecilnya tidak dihitung, misalnya kayak gitu. Itu pembahasan-pembahasan kayak gitu gak kita bahas sekarang. Tapi intinya ada atau tidak ada tiupan itu semua sepakat. Cuman beda berapa kali tiupannya gitu. Dan pendapat ijma mayoritas ulama adalah 2 kali. Yang pertama kehancuran alam, yang kedua pembangkitan sangkakala, pembangkitan seluruh alam gitu ya. Nah, jadi inilah indahnya Islam, teman-teman. Kita bersatu dalam satu akidah gitu ya, yang pondasi sama. Ada azab kubur gak? Ada. Cuman orang di azab kuburnya berapa lama, itu mungkin ulama beda pendapat gitu. Nah, jadi itulah indahnya Islam. Kita tuh bisa bersatu itulah dengan keyakinan ini ya. Dengan keyakinan ini kita bersatu, alhamdulillah. Sedangkan orang musyrikin enggak. Nah, teman-teman, ternyata orang-orang musyrikin yang mereka itu mengingkari Ar-Rahman, mereka tidak mengingkari Allah ya. Maksudnya mereka beriman adanya Allah, tapi mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Sekedar mengingkari satu nama aja, Allah vonis mereka kafir. Sekedar mengingkari satu nama Allah aja kafir. Apalagi kalau mengingkari banyak nama-nama Allah. Itu kan serem, teman-teman. Ya, dan ini banyak gitu ya orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah, tapi emang kebanyakan dari kaum muslimin itu karena nggak tahu aja gitu. Misalnya ketika kita bahas Allah ada di atas arsy, mereka enggak, dari mana taunya? Kita sampaikan di Quran. Oh, saya nggak pernah baca. Ya emang kamunya nggak pernah baca Quran, makanya kamu nggak pernah baca ayat itu. Kalau kamu baca Al-Quran pasti kamu temuin ayatnya. 6 atau 7 kali Allah berfirman Allah di atas arsy ya. Dan Allah nggak sama dengan makhluknya ya. Allah nggak sama dengan makhluknya. Oke, jadi itulah ayat pertama. Ketika mereka kafir kepada satu nama Allah, Allah vonis mereka kafir. Ya, itu kita juga sama ya. Kalau kita udah tahu nama Allah, contoh aja satu nama Allah yang disepakati, satu Ar-Rahman. Yang lain dong, kan tadi udah dibahas Ar-Rahman. Al-Malik ya, atau apa? Ar-Rahim aja. Kok jauh-jauh banget udah Ar-Rahim kan itu di surah Al-Fatihah. Kita bilang enggak, Allah mah bukan Ar-Rahim, udah kafir kita, jelas kafir. Gimana kalau misalnya ada nama Allah yang kita emang belum hafal? Nah, kalau emang belum hafal mah nggak dosa. Yang dosa tuh kalau udah dikasih tahu ini nama Allah lalu kita nolak, itu yang dosa, bisa kafir. Tapi kalau emang kitanya belum tahu nama Allah, nggak semua kita hafal. 80 nama Allah nggak hafal kita kayaknya ya. Kenapa bilangnya 80? Karena yang panjang pembahasannya, nantilah itu di fikih Asmaul Husna ya. Tapi secara simpelnya kita nggak boleh ingkar kepada satu pun nama Allah ya. Itu aja deh. Takutnya malah jadi panjang, memperpanjang lebar kalau lanjutin ucapan Arizal. Oke, mari kita masuk ke dalil kedua, teman-teman. Ali bin Abi Thalib berkata, sampaikanlah kepada manusia apa-apa yang bisa mereka pahami. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Nah, asbabul wurud atau apa ya? Ini kan ucapan sahabat, bukan ucapan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini teman-teman, apa sih maksud Ali bin Abi Thalib? Kenapa Ali ngomong kayak gitu? Sampaikan kepada manusia, kalau kalian mau ngomong ke depan publik, itu pastikan ngomong dengan bahasa yang bisa dipahami. Kalian mau kalau Allah dan Rasulnya didustakan? Maksudnya apa coba? Jadi gini, awalnya Ali bin Abi Thalib kenapa ngomong gini? Dulu di zaman Ali bin Abi Thalib banyak penceramah, tapi penceramahnya itu jadi jarang menyampaikan Quran dan hadis. Penceramahnya malah lebih banyak ngasih jokes, ngasih kisah-kisah. Ya kalau sekarang jadinya apa? Stand up comedy gitu kan. Banyak ustadz-ustadz yang diundang gara-gara lawakannya. Ya, kalau ngelawak sesekali tuh enak gitu, kayak Ustadz Nuzul gitu ya. Makanya kita tahu kan Rabbanians dulu setiap hari Rabu di Masjid Al-Azhar Jakarta kan ada 2 ustadz terkenal yang isinya ya, Ustadz Nuzul dan Ustadz satu lagi. Padahal dari segi lawakan Ustadz Nuzul tuh di bawah ustadz yang satu lagi, tapi dari segi jemaah, wow,
yang hadir ke Ustadz Nuzul jauh lebih membludak daripada Ustadz yang satu lagi. Kenapa? Karena yang rasa ya terlalu banyak lawakan kalau yang satu lagi. Bahkan pernah nasihati keras kepada panitia Ustadz tersebut. Ini nasihatnya, ini candaannya udah istizabiddin nih. Tobat Ustadz. Sampai keras ngomong kayak gitu. Iya, walaupun itu Ustadz salaf, tapi tegas kalau udah masalah kekafiran gitu. Sampaikan ke panitia, ini istizabiddin banget. Menyamakan isti dengan malaikat Malik, kemudian malaikat Malik dijadikan jokes itu. Wah, ini udah istizabiddin. Tobat Ustadz, tobat. Sampaikan itu. Walaupun mencintai beliau, ya justru itu bukti cinta kan itu ya, menyelamatkan dari kesalahan. Nah teman-teman, jadi di zaman Ali itu banyak yang ustadz-ustadz atau penceramah yang suka ngejokes, yang suka nyampain kisah-kisah, malah jadi jarang menyampaikan Quran dan hadis. Coba efeknya apa sih? Kalau orang terbiasa ngedengerin ceramah tapi isinya bukan ayat Quran dan hadis, isinya tuh kisah-kisah yang mungkin fiktif, nanti lama-lama ketika kita menyampaikan Quran dan hadis jadi asing. Paham maksud Arizal? Coba sekarang Arizal ceramah 2 jam tapi cuman kisah, aku nih dulu gini, aku nih dulu gitu, cuman cerita kehidupan pribadi Arizal. Akhirnya kalian pulang dari ini, ayat Quran yang kudalami apa tadi ya? Hadis yang kudalami apa? Nanti giliran ada ustadz yang kajiannya full ngebahas Quran dan hadis, malah jadi ngantuk. Ustadz ini gak seru Tuh kan efeknya gitu. Makanya kalau kita menyampaikan ilmu, ceramah, pastikan yang jadi pedoman ini tuh Quran, hadis, diselipi sedikit dengan candaan, dengan kisah, untuk bikin orang fresh. Nah jadi itu teman-teman, ini adalah sebab kenapa Ali bin Abi Thalib menyampaikan ucapan tadi. Ya, gara-gara sering disampaikan selain Quran dan hadis, akhirnya orang-orang jadi asing gitu ketika ngedengerin Quran dan hadis. Malah jadi nggak paham karena mereka terlalu sering ngedengerin yang lain. Dan sarankan ya, kalau kalian misalnya suatu saat jadi penceramah, kalau kalian ngejokes atau ngasih kisah, mending jangan kisah fiktif. Karena kisah fiktif ini akan bahaya, apalagi kalau udah bertentangan dengan Quran dan hadis. Apalagi ya ini kayak misalnya nih, ada seorang teman Arizal yang datang ke sebuah pesantren, kemudian si ustadznya ngasih kisah kayak gini. Kalian tahu Abdul Qadir Al-Jailani? Tahu. Kita tahu ya, Abdul Qadir Al-Jailani itu mazhab Hambali, akidahnya lurus. Dan beliau adalah salah satu manusia yang paling banyak karomahnya. Keajaiban dalam hidup beliau tuh banyak banget. Tapi yang namanya keajaiban yang sifatnya karomah tuh nggak bisa sampai ngehidupin orang mati. Karena kalau ngehidupin orang mati mah itu jadinya apa? Bukan karomah, tapi apa? Mukjizat. Menghidupkan makhluk yang udah mati jadi hidup lagi itu mukjizat, bukan karomah lagi. Ya. Itu mah udah sifat ketuhanan jadinya. Nah ini dia ngasih kisah, Abdul Qadir Al-Jailani itu dulu dia itu murid-muridnya itu diajarkan untuk cinta akhirat, jangan cinta dunia. Tapi murid-muridnya sehari-hari cuma makan roti doang, sedangkan Abdul Qadir Al-Jailani makannya ayam goreng, katanya gitu. Ayam goreng fried chicken gitu ya. Terus kata si ustadz ini, murid-muridnya ngeluh, "Wah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kamu nyuruh kami untuk cinta akhirat dan tidak cinta dunia. Artinya di dunia tuh jangan yang mewah-mewah. Tapi kenapa kami makannya roti, engkau guru kami kok makannya ayam goreng?" Dan juga aneh gitu, kisah ini hikmahnya apa, pelajarannya apa, nggak ngerti ya Rizama. Ustadznya ngomong gini, tahu nggak apa yang dilakukan oleh Abdul Qadir Al-Jailani? Abdul Qadir Al-Jailani itu ayam goreng yang udah dia makan, disimpan lagi tulangnya, kemudian habis itu tiba-tiba tulang ini berubah jadi ayam hidup lagi. Lalu si ayam hidup ini bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan engkau wahai Abdul Qadir Al-Jailani adalah kekasih Allah. Kisah beres. Lah, terus apa sambungnya itu? Apa nyambungnya dengan tadi keluhan dari murid-muridnya? Kan asal nggak ada hubungan sama sekali ya. Nggak ngerti ya Rizama asli itu kisahnya. Juga ngakak gitu, ngakaknya karena loh kok gini. Dari mana nyambungnya? Kalau mau tuh kisah nyata yang lucu, yang ini salah satu jokes yang sampaikan di gedung GSG, gedung serbaguna ITB, itu anak-anak tuh sampai ngakaknya itu sampai teriak-teriak gitu teman-teman. Sampai teriak-teriak ngakaknya. Ini kisah nyata.
Dan kalian juga udah pernah ngedenger ya, cuman mungkin agak beda gitu karena feelingnya waktu dulu di GSG ITB nyampainya karena pertama kali first time gitu jadi emang lucu. Kalau sekarang mungkin biasa aja, kalian garing mungkin ya. Itu ada kakek-kakek, kalian pernah ngedenger kan ini candaan ini kisah nyata. Kakek-kakek lagi di tawaf di Masjidil Haram. Kakek-kakek ini miskin, gak pernah nikah, tawaf di Masjidil Haram sambil doa, ya Allah karuniakan aku surga dan nikahkan aku dengan bidadari surga. Kakek-kakek ini habis doa itu pingsan, teman-teman. Pas pingsan dibawa ke rumah sakit, dan kebetulan di rumah sakitnya emang suster-susternya perempuan. Kan biasanya kalau di Arab ya dipilihnya yang sesama laki-laki. Nah kebetulan di situ dia masuk ke rumah sakit yang itunya akhwat semua gitu, perempuan semua, suster-suster yang cantik gitu loh. Nah masuk ke dalam kamar, dia sadar pas bangun putih, harum gitu ya. Terus tidur di kasur yang empuk gitu. Rumah sakitnya kan mewah gitu ya, tidur empuk, bangun gitu, harum. Terus habis itu dia bilang, jannah, jannah, surga, surga, kata dia kayak gitu. Datang suster satu cantik gitu. Hurin ain, oh bidadari surga nih, bidadari surga. Akhirnya si susternya kan ngira ini kayaknya kakek-kakek gila. Akhirnya susternya manggil suster lain tuh sampai 6 untuk ditenangin. Akhirnya 6 suster ini ngedeketin kakek-kakek itu, ngedorong ke kasurnya supaya ditenangin. Tapi kakek-kakeknya bilang tenang, satu persatu katanya gitu. Astagfirullah. Kakek-kakek. Nah ini kan ya kisah yang emang real gitu teman-teman. Jokes yang emang real. Kita nggak ada unsur mendiskreditkan bidadari surga ataupun surganya. Tapi jokes itu banyak. Jokes itu banyak yang emang real, yang bisa fresh tanpa harus kita nyerempet ke syariat, tanpa harus kita bikin-bikin yang fiktif. Walaupun boleh-boleh aja jokes yang fiktif asal sesuai dengan syariat, nggak sampai melanggar syariat ya, seperti ngejek-ngejek orang dan sebagainya. Nah Ali bin Abi Thalib mengingatkan kita, hati-hati kalau ngomong dengan manusia tuh hal yang bisa dipahami oleh mereka aja. Artinya maksudnya kalau mau ngajarin agama ya ajarin mereka Quran, hadis. Biasakan mereka dengan Quran dan hadis, karena ayat Quran dan hadis walaupun ada ayat-ayat yang sulit dipahami, tapi kalau sering disampaikan kemudian dijelasin dengan bahasa yang mudah, lama-lama paham nggak? Paham. Nah kalau sekarang orang-orang dibiasain dengan kisah-kisah yang batil dan mereka jarang ngedengerin Quran dan hadis, ya lama-lama mereka jadi asing. Nanti kalau ngedengerin Quran dan hadis nggak ngerti-ngerti karena nggak pernah upgrade. Makanya sangat salut ketika orang-orang yang baru hijrah ikut kajian ustadz yang banyak ketawa, lawakan. Terus setelah 1 tahun hijrah mereka bilang, aku tuh udah hijrah rutin kajian, tapi kalau kajian tuh cuma yang dicari ketawa-ketawa doang, ingin upgrade deh. Akhirnya mulailah ikut kajian yang serius. Serius tuh bukan berarti galak ustadznya, bukan. Maksudnya kajian yang emang bener-bener ngebahas ayat Quran, hadis, tafsir. Mungkin gak banyak lawakan, tapi Masya Allah pulang dari kajian teh banyak ilmu baru yang bisa kita praktekin, bisa kita amalin. Itu teman-teman, itulah maksud dari ucapan Ali bin Abi Thalib. Dan ini juga ada pelajaran lain yang disampaikan oleh ulama dari ucapan Ali ini, yakni ketika kita menyampaikan tentang bab di dalam ajaran Islam yang sifatnya agak pelik, pastikan satu, jangan belak-belakan, jangan langsung kayak ini nih pembahasan tentang yang tadi nama-nama Allah dan sifat Allah. Di bab 39 ini aja berapa pertemuan Arizal? 5. Kalian jangan ojol-ojol, ojol online jadi. Jangan ujuk-ujuk, jangan tiba-tiba ngomong ke depan publik, tahu nggak Allah punya betis? Tahu nggak Allah punya jari? Ya atau langsung divonis sesat kita. Ada stepnya. Memberi pemahaman dengan cara yang simple, pelan-pelan, terstruktur. Kalau misalnya kita ngelihat jemaah kita belum bisa nyampe ke sana karena mereka awam banget, gak usah dibahas dulu juga gak apa-apa. Kalau orang awam gak tahu Allah punya tangan, kira-kira masuk neraka gak? Enggak. Tapi kalau orang awam dikasih tahu tentang ayat Quran Allah punya tangan, lalu dia mengingkari, masuk neraka gak? Bisa masuk neraka. Makanya gak ada salahnya kita skip dulu pembahasan yang ini, karena ini pembahasannya berat. Jadi salah satu faedah dari ucapan Ali bin Abi Thalib ini adalah tadi udah bahas ya, yang satu apa tadi? Kalau ceramah jangan jokes mulu, jangan kisah-kisah fiktif mulu, tapi sampaikan Quran dan hadis, itu satu. 2, kalau menyampaikan bab yang berat dalam bab tentang Islam, yang bab-bab yang berat, jangan belak-belakan.
pelan-pelan, dengan bahasa yang mudah, terstruktur, nyantai. Kadang bahkan kita perlu skip dulu untuk sebagian orang. Tenang gitu. Kemudian yang ketiga teman-teman, salah satu pelajaran penting adalah usahakan kita belajar public speaking. Public speakingnya Nabi itu SAW tuh udah level tertinggi, di mana beliau bisa ngomong dengan orang yang inteleknya rendah pas, dengan yang inteleknya sedang pas, dengan yang inteleknya tinggi pas. Jangan pernah bilang public speaking gak penting. Jangan. Kalian tahu siapa musuhnya Mirza Ghulam Ahmad? Itu ulama dari India. Ulama yang lurus. Itu ulama dari India ini pas ngelawan Mirza Ghulam Ahmad, si nabi palsu itu kan mubahalah tuh. Pas mubahalah pokoknya saling melaknat. Ulama ini hidup 40 tahun setelah mubahalah, sedangkan Mirza Ghulam Ahmad itu 40 hari setelah mubahalah tuh mati, mencret matinya tuh. Mati mencret ya. Mati udah. Nah, ini ulama India ini dulunya gagap. Dulunya ketika ngomong itu, ketika ceramah itu nggak lancar gitu. Tapi apakah dia langsung bilang gini ke murid-muridnya, aku ini nggak bisa ngomong lancar, tapi kalian harus semangat menuntut ilmu dari saya. Yang penting kan ilmunya, bukan gaya saya. Nggak kayak gitu. Ulama ini, ulama dari India ini, beliau minum air zam-zam dan beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan lisanku bisa fasih ketika menyampaikan agamamu. Dan beliau jadi fasih banget. Masya Allah. Gitu teman-teman, upgrade skill-skill seperti ini. Kalian tahu apa yang bikin pendeta-pendeta Vatikan masuk Islam? Gurunya gurunya Dr. Zakir Naik, Ahmad Didat. Ahmad Didat tuh secara intelek, secara pemahaman dalil itu di bawah Dr. Zakir Naik loh. Secara intelek, secara dalil itu di bawah Dr. Zakir Naik. Tapi secara public speaking, kalau dengerin ceramahnya Ahmad Didat bikin ngakak. Pas lagi debat aja, sampai musuh-musuhnya, supporter musuh-musuhnya pada tepuk tangan sama Ahmad Didat. Artinya ketika lagi debat lawan Kristen nih, pastor Kristen, pastor Kristen ya, sama supporternya, dan Ahmad Didat sama supporter Muslim, itu supporter yang Kristennya pada tepuk tangan sama Ahmad Didat. Karena saking kerennya beliau dalam menyampaikan. Terlepas dari ada beberapa akidah beliau yang keliru, tapi Masya Allah, jasa Ahmad Didat tuh keren banget, banyak banget. Itu penting. Penting kita belajar retorika. Dan ingat ya, ketika debat, kita tahu ada ustadz, atau bukan ustadz ya, orang yang di negeri plus 63 ini diustadkan, tapi udah jelas sesatnya. Udah jelas bahkan kafir tuh. Udah jelas banget ya. Abu Widow terjemahan bahasa Indonesianya tau lah apa itu. Kalian tahu nggak yang di daging tuh ada yang namanya jando? Tuh jando enak banget itu teman-teman ya. Maaf agak ini. Itu tuh ngelihat dia tuh fasih banget. Statementnya benar-benar meyakinkan banget. Sehingga orang-orang awam banyak yang ngikut gitu. Nah, kalau kalian mau debat, jangan kalah dalam hal retorika. Yang tahu ya dari dai muda yang bisa mendebat Abu Widow tersebut itu adalah Khadam Siddiq. Siapa namanya tuh kalau di TikTok tuh? Husain Basyaban. Walaupun nggak setuju dengan beliau dalam beberapa akidah ya, bahkan Husain Basyaban itu tidak mengkafirkan Abu Widow. Padahal Abu Widow udah jelas kafir melakukan pembatal keislaman, tapi Husain Basyaban lebih memilih untuk hati-hati. Ya, nggak setuju dengan itu, tapi dari sisi ngedebatnya itu keren banget. Dari sisi Husain Basyaban tuh Khadam Siddiq ya, dimana beliau itu mendebat Abu Widow, itu keren banget gayanya, cool banget lah. Muda, cerdas, pemahaman tentang dalilnya dalam, dan retorikanya keren banget. Jadi bisa nge-counter gitu. Nah, kalian kalau mau ngedebat orang-orang sesat semacam Abu Widow, ingat, kalian gak cukup dengan Quran dan hadis. Tapi kalian harus punya retorika yang sangat-sangat baik, yang bisa akhirnya menyihir orang-orang, sehingga sihir kalian lebih kuat kekuatannya daripada sihir si Abu Widow tersebut. Sihirnya sihir yang halal ya.
Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna minal bayani nasihron. Jadi sihir itu kalau maksudnya adalah retorika berbicara yang bisa membuat orang-orang jadi terpukau. Nah, level sihir versi positif ini, ya, kalian harus lebih tinggi daripada sihirnya si Abu Wido tersebut. Kalau mau ngedebat orang sesat semacam dia. Ya, seperti itu teman-teman ya. Inilah yang dimaksud dengan ucapan dari Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi oke. Dan yang terakhir teman-teman, ini atau dua dalil yang terakhir sebagai penutup, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW, melihat ada orang yang ketika disampaikan tentang nama dan sifat Allah, itu langsung kaget. Mungkin ibaratnya kayak kalian nih yang baru hadir sekarang nih ya. Sekali lagi nih yang baru hadir sekarang, makanya tonton episode 39A, 39 part 2, 39 part 3, 39 part 4 di Abu Takeru Channel. Insya Allah clear, nggak akan kaget. Sekarang buat yang kaget ya nggak apa-apa lah, mungkin kalian baru hadir sekarang ya. Itu ketika orang ini, Abdullah bin Abbas nih, ibaratnya Abdullah bin Abbas lagi menyampaikan tentang sifat-sifat Allah, tentang Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya betis. Itu langsung orang tersebut langsung kayak keringat dingin gitu. Masa sih? Gitu. Nah, Abdullah bin Abbas langsung marah. Ada apa nih sama orang? Ayat-ayat yang muhkam yang jelas dia terima, tapi kalau yang gak jelas dia mengingkarinya. Mau nanya, nama-nama dan sifat Allah tuh termasuk ayat yang muhkam atau mutasyabih? Muhkam. Terus apa salahnya dengan orang tadi yang Abdullah bin Abbas bilangnya orang tersebut mengingkari yang mutasyabih? Itu maksudnya kata para ulama mengingkari hakikat sifat Allahnya. Karena nama dan sifat Allah itu yang tertera di lafaz itu muhkam. Tapi bagaimana bentuknya, bagaimana wajah Allah, bagaimana bentuk tangan Allah itu mutasyabih. Yang kita nggak boleh ngebahasnya. Nah, jadi maksud Abdullah bin Abbas tuh dia mengingkari hal yang nggak jelas bagi dia. Gitu ya. Tapi dia mau menerima yang jelas. Harusnya kalau sifat kita, dalil-dalil yang jelas kita terima, dalil-dalil yang kita nggak paham, tanya ulama. Bukan malah jadi mengingkari. Itu maksudnya. Sekali lagi kalian yang nggak paham dengan penjelasan Arizal, pasti kalian skip episode yang part ke-3 dan 4-nya. Jadi silakan dengerin aja ya. Nggak bisa ngejelasin ulang karena terlalu panjang. Yang keempat teman-teman, ini yang terakhir adalah di saat perjanjian Hudaybiyah, Nabi kita SAW itu kan menulis ya di perjanjian Hudaybiyah dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Suhail bin Amr yang dulu belum masuk Islam marah gitu, atau ngomong kurang lebih kayak gini, siapa Ar-Rahman? Siapa Ar-Rahman? Katakan atau tulis Bismika Allahumma. Bukan amut wa ahya, itu doa tidur. Bismika Allahumma. Dengan namamu ya Allah. Jadi ketika mau perjanjian Hudaybiyah, Nabi kita SAW nyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menulis. Ya. Kemudian Ali nulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail bilang, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa kitanya. Apa tuh? Ar-Rahman. Saya nggak kenal dengan Ar-Rahman. Tulis saja Bismika Allahumma. Ya Allah dengan menyebut namamu. Jadi perjanjiannya di atasnya dengan namamu. Ya Allah. Kemudian ketika Nabi SAW menulis atau menyuruh Ali untuk nulis dari Muhammad Rasulullah, Suhail lagi-lagi ngomong, kalau engkau Rasulullah kami nggak akan memerangimu dong. Tulis Muhammad ibn Abdullah. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi yang kita titik beratkan adalah bagaimana Suhail bin Amr menolak Allah punya nama Ar-Rahman. Ya, dan ternyata penolakan Suhail bin Amr itu adalah sebuah kekafiran. Menolak Allah Ar-Rahman itu kafir. Ya, kita wajib mengimani Allah, begitupun nama-nama dan sifatnya. Dan ada sedikit tambahan faedah teman-teman. Di dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam perjanjian Hudaybiyah menulis. Nabi Muhammad SAW menulis Muhammad Rasulullah dan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang aneh nggak dengan hadis ini? Apa? Kenapa Nabi nulis di hadis itu padahal kan Nabi nggak bisa baca dan tulis ya? Betul. Kok di hadis disebutkan Nabi SAW nulis sih? Bukankah beliau itu buta huruf?
Nah teman-teman, Guru Arizal keliru. Beliau ngomong kayak gini, itu orang-orang yang bilang Muhammad SAW buta baca dan tulis itu adalah orang-orang yang ingin merendahkan Nabi SAW. Ini buktinya dalam hadis yang sahih, saat perjanjian Hudaybiyah Nabi Muhammad SAW nulis. Jangan pernah bilang Nabi buta huruf, kata Guru Arizal. Nah, kritik beliau ya, walaupun belum sempat menyampaikan kritik ini ke beliau secara langsung, tapi kita kritik ilmiah aja karena beliau menyampaikannya secara publik. Maka Arizal pun sebagai murid yang berbakti pada gurunya ingin membendung kekeliruan beliau dengan cara menyampaikan secara publik juga. Di dalam hadis ini Nabi SAW dikatakan menulis itu, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, itu bahasa kiasan. Sebenarnya bukan Nabi yang nulis SAW, tapi sebenarnya beliau nyuruh Ali untuk nulis, tapi dengan bahasa kiasan beliau nulis ya. Ibaratnya AA nyuruh Vi, tolong dong bunuhin Fahri. Itu kan walaupun Raffi yang ngebunuh, tapi hakikatnya Arizal kan yang nyuruh. Jadi Arizal juga bisa disebut sebagai pembunuh. Ngerti? Ekstrim banget ya contohnya. Jangan gitu-gitu amat. Dan ingat, ketika Nabi SAW gak bisa baca dan tulis, itu justru bukan sebuah perendahan kepada beliau. Itu justru adalah sebuah kespesialan. Karena beliau yang gak bisa baca dan tulis, kok bisa membawakan Al-Quran yang mana dari segi bahasanya levelnya lebih advance daripada syair-syair bahasa Arab di dunia ini. Di sini ada yang anak Arab kan ya, maksudnya anak yang di sastra Arab, ada Rohiman ya, Masya Allah dari UPI. Itu pasti coba tanya beliau, pasti belajar bahasa Arab, apalagi sastra Arab, syair Arab itu susah. Nah Nabi kita SAW bisa melampaui itu semua, padahal beliau gak bisa baca dan tulis. Itu kan luar biasa banget. Justru itulah sisi mukjizatnya. Mau ngasih analogi, coba Mike Tyson lawan Muhammad Ali. Ini sama orang atau beda orang sih? Beda ya, oke. Mike Tyson sama Muhammad Ali. Kalau salah satu dari keduanya menang, wajar nggak? Wajar, sama-sama hebat gitu. Tapi sekarang kalau Mike Tyson lawan anak Arizal, Yusuf yang masih 3 tahun, terus Yusuf menang, ajaib nggak tuh Yusuf? Ajaib. Itu ibaratnya, kalau Nabi SAW emang bisa baca dan tulis, maka nggak aneh kalau beliau bisa sastra Arabnya melebihi syair. Tapi karena beliau nggak bisa baca dan tulis, tapi beliau mendatangkan Al-Quran yang itu lebih indah daripada syair Arab. Justru itulah sisi mukjizatnya. Itu ada tambahan faidah ya teman-teman yang bisa kalian catat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekarang ini sebagai penutup sebelum kita tutup ini, sekitar 6 menit yang tersisa, lalu tanya jawab. Ingin ngebahas tadabbur surat Yusuf ya, dan kita sampai ke pembahasan, mungkin ada ayat yang skip. Sekarang ingin ngebahas ayat ini, yaitu apa? Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika Nabi Yusuf berada di usia matang, maka kami memberikan Yusuf hikmah dan ilmu. Demikianlah Allah membalas orang-orang yang berbuat baik. Mau nanya ke kalian, apa yang dimaksud dengan hikmah sih? Apa itu hikmah? Pelajaran. Oke, jadi kadang kalau kalian di Quran menemukan kata hikmah, itu kadang-kadang maknanya adalah hadis. Oke, sunnah Nabi SAW. Tapi terkadang maknanya yang lebih luas, yang lebih global, dan ini adalah makna yang sangat bagus yang disampaikan oleh sebagian ulama tafsir. Hikmah itu artinya adalah kemampuan untuk bisa berkata, berucap, dan melakukan perbuatan yang paling pas, yang paling tepat di saat, di momen yang paling pas. Artinya seseorang itu ketika dihadapkan dengan suatu kejadian, dia bisa bersikap dengan sikap yang paling bijak. Itu adalah hikmah. Dan Allah berfirman di surah Al-Baqarah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan di tafsir surat Al-Baqarah ini, itu dijelasin oleh para ulama tafsir, hikmah adalah kemampuan untuk bisa
menyikapi suatu kejadian, bisa berucap, bisa berbuat dengan yang paling pas, dengan efek yang paling baik, outcome yang paling baik dengan sikap tersebut. Ini adalah hikmah. Allah akan memberikan hikmah kepada kita kalau kita muhsin. Wa kadzalika najzil muhsinin. Kalau kita adalah orang yang muhsin, maka Allah akan ngasih kita hikmah, yaitu kemampuan untuk berbuat, bersikap dengan sikap yang paling baik. Dan inilah target kita, teman-teman. Kita hidup di dunia ini banyak problem, banyak masalah. Dan kita kalau ada masalah inginnya apa? Ingin bisa menyikapinya dengan benar, kan? Dengan benar sehingga nanti outcome-nya atau efek dari perbuatan kita, dari sikap kita adalah baik. Ternyata kalau kita mau dikasih kemampuan untuk bisa bersikap dengan pas, yakni kalau kita mau dapat hikmah, diberi hikmah oleh Allah, kita harus jadi orang yang muhsin. Muhsin artinya orang yang beribadah. Seakan-akan Allah tuh melihat kita. Yakin Allah melihat kita. Artinya dia beribadah, berharap kebaikan dari Allah, bersikap, pokoknya dia yang terbaik aja ke Allah. Melakukan hal yang terbaik, walaupun dia mungkin gak banyak ilmunya. Kasih sebuah contoh, teman-teman. Ada orang yang dia ini secara keilmuan Islamnya itu gak terlalu tinggi, tapi dia tuh baik banget. Dia tuh baik banget. Dia tuh pokoknya niatnya tulus. Kalau berbuat baik ingin dapat ridho Allah, ingin dapat ridho Allah, ingin dapat ridho Allah. Orang semacam ini, ketika disampaikan suatu permasalahan fikih antara halal dan haram, orang ini pasti akan mudah untuk menerima kebenaran. Kenapa? Karena dari basicnya juga dia udah berbuat banyak kebaikan. Jadi semakin kita banyak berbuat baik, mencari ridho Allah, semakin besar pula Allah membukakan hati kita untuk menerima kebenaran. Bisa dipahami, teman-teman? Ingat gak ucapan dari Abdullah bin Mas'ud? Allah melihat hati hamba-hambanya. Dan Allah temukan hati Muhammad SAW adalah hati manusia yang terbaik, tersuci, terbersih. Maka Allah utus beliau sebagai rasulnya untuk menyampaikan risalahnya. Kemudian Allah pun melihat hati orang-orang lain. Dan Allah temukan sahabat Nabi SAW adalah hati orang-orang yang terbaik. Maka Allah memilih mereka untuk menjadi penolong sahabat Nabinya SAW. Artinya ketika kita bisa mendapatkan kebaikan selain karena taufik dari Allah, itu sebabnya adalah karena kita memang sudah sering berbuat baik. Ketika kita udah sering berbuat baik, walaupun kita mungkin banyak gak tahu tentang Islam, tapi kita banyak berbuat baik, ikhlas, tulus karena Allah, Allah yang akan membimbing kita untuk dapat hidayah lagi, hal-hal yang kita dulu keliru akan diperbaiki oleh Allah. Makanya kalau kalian ada menemukan suatu permasalahan dalam hidup kalian yang kalian belum bisa pecahin, atau kalian punya maksiat yang belum bisa kalian jauhi, yang paling harus kalian lakukan adalah banyak berbuat baik. Itu penting, teman-teman. Coba di antara kalian, pernah nggak ada yang jadi penjaga berhala? Nggak. Mungkin kita pernah jatuh ke dalam kesyirikan tanpa kita tahu. Tapi pernah nggak kalian jadi penjaga berhala? Nggak pernah. Tapi kenapa manusia yang pernah menjadi penjaga berhala? Berhala besar, yaitu api. Manusia yang pernah menjadi penjaga Tuhannya, yaitu api, kok bisa-bisanya manusia ini berubah menjadi salah satu sahabat yang dijamin surga, yang sampai surga pun rindu dengan beliau, yaitu Salman Al-Farisi. Kenapa? Salman Al-Farisi asalnya ngejaga berhala nih. Beliau kafir dulunya. Bukan cuma kafir, tapi ngejagain Tuhannya. Tapi kenapa sama Allah dikasih hidayah sehingga Salman Al-Farisi menjadi orang yang dirindukan surga. Sampai Nabi kita SAW bersabda sambil menepuk pundak Salman Al-Farisi, andai hidayah Allah tuh ada di bintang Sirius, niscaya orang semacam Salman akan menggapainya juga. Saking gigihnya beliau dalam mencari hidayah Allah, sampai rela jadi budak beberapa kali. Itu sebabnya selain karena hidayah Allah adalah karena Salman hatinya bersih. Karena Salman memang basicnya adalah orang baik. Walaupun jatuh ke dalam kesyirikan, kekafiran karena nggak ngerti, tapi basic Salman adalah sering berbuat baik. Beliau baik kepada orang lain, kepada pembantu-pembantunya. Salman kan anak raja gitu, anak gubernur, anak orang kaya. Sampai Salman dipingit kayak wanita.
Saman nih cowok, cuman saking ayahnya sayang banget ke Saman, Saman nih jadi kayak wanita yang disimpan di istana yang gak boleh kemana-mana. Tapi Saman baik secara akhlaknya. Ketika melewati gereja, Saman begitu sopan, ngobrol kepada orang-orang yang di gereja, ingin tahu kalian agama mana. Ternyata mereka adalah orang-orang agama Kristen yang masih murni, yang mereka masih ruku dan sujud kepada Allah. Akhirnya Saman belajar agama Kristen yang masih murni. Sampai disitulah Saman menemukan tentang Rasul Muhammad SAW yang nanti akan datang di akhir zaman, dan akhirnya Saman beriman. Begitupun kita tahu Sa'id bin Zaid punya ayah namanya Zaid bin Amr. Itu Zaid bin Amr kan dulunya walaupun belum masuk Islam, Zaid bin Amr tuh hatinya bersih dan sering berbuat baik. Hatinya gak suka keburukan, gak suka mabok, gak suka makan bangkai, gak suka hukum jahiliyah, gak suka dengan perbuatan orang-orang musyrik yang menyembah berhala, gak suka perjudian, gak suka perzinahan. Ini ingat loh, Zaid bin Amr belum syahadat masuk Islam, tapi beliau tuh benci dengan segala macam keburukan. Ini muhsin. Apa yang terjadi sih? Zaid bin Amr pergi ke luar negeri untuk mencari hidayah, dan akhirnya disampaikan bahwasanya akan datang Muhammad SAW, yaitu di kota Mekah. Dan akhirnya Zaid bin Amr balik ke Mekah. Di tengah jalan dirampok, dan ketika dirampok dibunuh. Dan menjelang meninggalnya, Zaid bin Amr berdoa kepada Tuhannya, yang dia belum tahu konsep ketuhanan yang sebenarnya gimana. Yang dia tahu Tuhan tuh satu. Dia nyebut Allah, tapi dia nyebut Allah berdasarkan apa yang kata nenek moyangnya aja. Belum tahu konsep tentang Allah yang rinci sebagaimana kita tahu gitu. Yang jelas Zaid bin Amr doa, ya Allah, kalau engkau tidak memberi hidayah itu kepada aku, maka berilah hidayah tersebut kepada anakku. Dan akhirnya Zaid bin Amr, walaupun mati belum syahadat teman-teman, tapi Zaid bin Amr insya Allah masuk surga. Ketika anaknya dan Umar bin Khattab dan Sa'id bin Zaid nanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh nggak aku mendoakan ayahku? Umar bilang, ya Rasulullah, boleh nggak aku mendoakan sepupuku? Sepupu atau keponakan gitu, tapi beda level ya. Boleh nggak mendoakan Zaid bin Amr? Karena dia mati di zaman jahiliyah, belum syahadat gitu lah. Dan Nabi kita bersabda SAW, boleh. Ya, dia itu dibangkitkan seorang diri sebagai seorang umat. Artinya Zaid bin Amr akan dibangkitkan sebagai seorang mukmin, seorang muslim di hari kiamat, yang insya Allah akan masuk surga. Bukan cuma masuk surga teman-teman, tapi Allah kasih pahala tambahan berupa apa? Anaknya menjadi salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga gitu. Jadi kalau kita mau dikasih jalan keluar dari masalah kita, dikasih jalan keluar dari maksiat-maksiat kita, berjuang dulu jadi orang baik walaupun kita mungkin belum paham konsep yang benar itu yang mana. Ya Allah, masalah fikih pusing. Banyak yang bilang ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Aku mah pinginnya dekat sama engkau aja ya Allah. Lihat, kalau kita udah biasa gitu, Allah akan bimbing kita kepada kebaikan. Kalian lagi banyak masalah, tinggal ngomong, ya Allah aku banyak masalah, aku nggak ngerti cara mengatasinya gimana. Secara hukumnya pun halal haramnya juga aku nggak terlalu ngerti, ya Allah. Ada ustadz yang bilang halal, ada ustadz yang bilang haram, aku nggak ngerti. Tapi yang jelas aku ingin dekat denganmu, aku ingin berbuat baik, aku ingin kembali tobat padamu. Lihat, Allah akan ngasih hikmah pada kita. Yang penting sekali lagi jadi apa? Muhsin. Targetkan jadi orang muhsin, biar Allah yang beresin semuanya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, kata Allah. Itu ayat yang luar biasa banget. Ayat terpanjang seluruh Quran. Di endingnya Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang ngajarin. Bahasa kitanya adalah jadi orang baik, nanti Allah yang beresin semuanya. Maksiatmu yang sekarang kamu masih terjerumus ke dalamnya, Allah yang beresin. Allah yang bimbing kamu buat tobat. Masalah-masalahmu yang penuh di kantor, dengan teman, dengan keluarga, dengan ekonomi, Allah yang beresin. Asal kamu jadi orang baik dulu. Itu aja. Itulah yang terjadi dengan Yusuf. Ketika Yusuf adalah seorang muhsin, maka Allah beri Yusuf hikmah sehingga bisa berbuat dengan perbuatan yang terbaik, dan akhirnya Yusuf mendapatkan kenikmatan dunia dan bersyukur atasnya. Alhamdulillah. Itu aja dari Arizal sebagai penutup teman-teman, dan silakan buat yang mau nanya pertanyaan. Ini banyak banget pertanyaannya, Masya Allah.
Ini ada kaitannya dengan materi terkait menyampaikan ilmu kepada manusia secara hikmah. Ada festival makanan haram yang diadakan di suatu kota. Ya. Kemudian sebuah akun dakwah salaf mengomentarinya. Dari Ustadz William Purnama dan memberi respon hamdalah terkait cancelnya festival tersebut. Dari kejadian tersebut, banyak orang yang menghujatnya, mungkin yang sekuler dan sejenisnya, dengan dalih karena festival tersebut sudah menaruh kata non halal pada spanduknya. Terus pertanyaannya apa ini? Dari yang saya lihat, jadi banyak yang menghujat Islam. Kemudian ada juga akun seorang muslimah yang lain, biasanya sering share konten dakwah manhaj salaf, tapi dia kontra dengan akun dakwah yang memberi komentar. Salah satu efeknya adalah nasihat-nasihat agama dari akun-akun dakwah salaf seperti himbauan untuk tidak membicarakan keburukan pemerintah di depan umum menjadi dicaci maki, terlebih sentimen masyarakat sekarang yang buruk. Ini lumayan membuat bingung. Oke teman-teman, baik. Ada satu pelajaran penting dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, yaitu jangan sering-sering komentari hal yang viral. Jadi teman-teman, ketika misalnya ada sesuatu yang viral, misalnya Thorik naik haji, ya, jangan dibahas. Jangan dibahas. Yang kita lakukan adalah terus edukasi yang memang terkait dengan itu. Sebisa mungkin jangan sampai nyebut Thorik deh. Seperti Ustadz Muhammad Abdul Tuaisi kan nyebutnya apa, Joko ya gitu ya. Gitu. Jadi kasus yang lain yang mirip gitu. Biar orang-orang fokus sama ilmunya. Jadi nggak fokus sama kejadian viralnya. Karena kalau kejadian viral itu banyak ditumpangi oleh setan. Kejadian viral itu banyak ditumpangi oleh setan. Sehingga kebaikan yang kita ingin dapatkan pun bisa akhirnya jadi terbelokkan. Nah ketika kejadian misalnya yang di Solo kalau nggak salah ya kejadian itu ya, yang festival makanan itu bener nggak sih? Atau di kota lain nggak tahu. Kemudian kita viral ngebahasnya, kemudian kita ngucapin komentar alhamdulillah akhirnya di cancel. Apalagi dengan akun dakwah yang nggak jelas siapa pemiliknya, cuma ditulis salafi sejati misalnya kayak gitu. Ya orang-orang akhirnya jadi responnya negatif. Coba kalau misalnya kamu tampakkan wajahmu, kemudian kamu tulis namamu, kemudian kamu perlihatkan akhlak yang baik, bikin sering postingan-postingan positif yang bikin orang-orang seneng. Lalu kemudian ketika ada kejadian itu, kamu fokus dengan pembahasan misalnya sebagai muslim, pastikan kita memasukkan hal yang halal ke dalam perut kita. Karena kalau enggak kita akan masuk ke dalam neraka. Orang-orang akan dapat nasihatnya, ya nggak sih? Tanpa harus akhirnya mengomentari kejadian viral itu. Nah jadi sering-seringlah kayak gitu teman-teman. Biarkan ulama yang akan mempertimbangkan baik buruknya, mereka yang nanti akan membahas apakah perlu dibahas sampai nyebut namanya gitu. Maaf ya teman-teman, kalian ngeliat gak postingan Arizal tentang mertua adalah maut? Tentang ipar adalah maut. Ngeliat gak postingannya? Enggak. Kenapa? Karena Arizal anggap itu gak penting. Bukan hadis mah penting ya, ipar adalah maut itu penting hadisnya, tapi kejadian yang viral, apalagi film yang viral, itu nggak penting menurut Arizal, karena masyarakat udah dapat message-nya dari hadis juga. Tapi ketika kejadian Vina kesurupan, itu masyarakat banyak yang masih bingung, butuh untuk dibahas masalah akidahnya, butuh juga untuk nyebut tentang kejadian Vinanya. Makanya Ustadz Aminul Ba'ith pun langsung ngerespon tentang Vina, langsung nggak pakai nama samaran lagi, kejadian Vina gitu loh. Nah, jadi biarkanlah para ulama yang nantinya membahas, mereka yang nanti akan mempertimbangkan maslahat mudaratnya, kita tinggal ngikut. Nah ini akun yang nggak dikenal siapa pemiliknya, embel-embel namanya salafi misalnya, terus akhlaknya non salafi, akhlaknya bejat, cuman bisa nyinyirin doang gitu. Komentarnya komentar nyinyir. Ini nantinya kontraproduktif teman-teman, kontraproduktif gitu ya. Ya, oh di Jogja ya bukan Solo ya, Jogja. Ya seperti itu ya pas. Jadi kata Ustadz Nuzul tuh udah yang viral-viral gak usah ikut-ikutan, kecuali yang memang bisa ngasih maslahat ke kita, yang bisa ngasih manfaat ke kita. Itu yang lebih baik ya.
Tadi ayat apa Ustadz? Ayat yang mana tadi? Tadi nggak ngelihat komentar ayat yang mana. Bagaimana menonton anime, kartun, komik yang di dalamnya ada aktivitas ibadah tokoh yang nonis seperti tokoh, ya nontonnya itu haram. Apakah jadi kufur? Itu tergantung bagaimana respon kita kepadanya. Apakah kita membencinya tapi tetap nonton, ataukah misalnya pas bagian situnya kita tutup mata gitu, atau misalnya kita malah seneng, ih keren juga ibadah mereka. Oh itu jangan gitu teman-teman. Ya jangan kalau kayak gitu. Ya, jadi rinciannya itu tergantung ya, nggak bisa jawab. Paling 2 menit lagi terakhir. Ada yang mau nanya dari kalian? Ya silakan Fari. Mau nanya, kalau misalnya kan saya tuh lagi nanya ke temen gitu, oh kamu lulusan, terus dia ngejawabnya, ya maklum lah gue mah suka puasa Senin Kamis tiap weekend. Nah itu tuh termasuk ihtizam bidin atau enggak? Pertama dia awam nggak maksudnya. Jadi gini ya, sebagian orang memaksudkan puasa Senin Kamis itu adalah maksudnya puasa cekclok. Apa cekclok? Ya, jadi sesekali puasa gitu. Kemudian itu bertepatan dengan dengan hari Sabtu dan Minggu. Itu ini masih agak nggak clear. Ngerti pertanyaannya, cuman dari sudut pandang dianya nggak ngerti apakah dia bermaksud untuk merendahkan syariat atau hanya bermain kata gitu ya dan sebagainya. Sehingga ingat kaidahnya, kalau kita masih ragu itu istizabidin atau bukan, ya jangan divonis kafir. Jangan jadi tukang mengkafirkan seenaknya, nggak bisa gitu. Kalau kita ragu ya udah. Kalaupun misalnya emang dia udah kafir di mata Allah, itu tugas Allah untuk menjudge dia. Tugas kita jangan menjudge, tugas kita nasihat aja kita. Ya, jadi ingat ya, punya murid yang terjatuh ke dalam hal yang mendekati kekafiran. Ingetin jangan gitu, itu bahaya kekafiran, mendekati kekafiran. Terus dia langsung bilang, kok menjudge saya sih? Lah, bukan menjudge, nasehatin. Nah ini kadang-kadang orang tuh nggak bisa ngebedain antara nasehat dengan judge. Itu salah satu murid yang paling dekat dengan Arizal dulu salah gitu. Ketika dia lagi bikin video diminta sama temennya datang ke kuburan gitu ya, terus habis itu dia ngelakuin ritual yang ritualnya tuh itu kesyirikan gitu, secara lahiriahnya kesyirikan. Hormat kayak gitu. Terus ingetin, kayaknya sekarang juga lagi nyatet ini kayaknya beliau. Alhamdulillah beliau nerima ya. Nah jadi ketika walaupun awalnya mungkin agak clash dulu, tapi ujung-ujungnya nerima. Jadi beda antara nasihati dengan menjudge. Menjudge tuh gini, kamu kafir, masuk neraka selamanya, itu menjudge. Adapun hati-hati, ini perbuatan yang kesyirikan nih, saya ngingetin kamu biar kamu nggak terjatuh ke dosa ini, itu bukan menjudge, itu namanya nasihat. Nah kita sebagai orang yang dinasehati itu harus ngerti mana yang menjudge, mana yang nasihat. Dan kalaupun orang-orang ada yang menjudge kita, tugas kita makan nerima kebenaran. Terserah mau dia nasehatin sambil ngejudge, mau nasehatin sambil bawa golok kayak, mau nasehatin dengan lemah lembut, tugas kita mah sama, yaitu menerima kebenaran. Jadi gitu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami. 1 menit, ada satu pertanyaan terakhir tentang materi? Enggak. Oke, ada yang tentang materi? Enggak? Sebagai penutup? Oke. Oke, baik. Ini takutnya ada yang materi tentang ini. Apa Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu pohon yang indah banget, warna-warni indah. Ya, itu ada di surga. Kalau nggak salah orang Jepang itu keseharian pakai agama Hindu atau Shinto, nikah pakai cara Kristen, pemakaman pakai cara agama Buddha. Pantesan game Final Fantasy gitu banget ya. Karena emang campur aduk. Tapi yang lucu tuh gini gitu. Itu takdir kita tuh belum tertulis dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu kan istilah dalam bahasa Inggrisnya tablet. Bukan Galaxy Tab, bukan ya, tablet. Tablet itu maksudnya Lauh Mahfuz gitu. Tapi satu bilang enggak kok, takdir semuanya udah ditentukan oleh Tuhan di dalam tablet gitu kan. Ini tuh campur aduk semua agama, biar apa sih tujuannya? Mungkin biar di-ACC sama semua agama. Justru itu malah jadinya kayak penistaan terhadap semua agama kata Arizal sih ya. Tapi ya udahlah. Berita baiknya adalah orang-orang Jepang alhamdulillah banyak yang mulai tertarik sama Islam, dan mereka kan intelek. Coba bayangin budaya Jepang yang udah wow banget, kemudian mereka masuk Islam. Wah, itu luar biasa. Itu ya luar biasa ya. Masuk Islam, dan keseriusan mereka dalam tetap budaya Jepang yang emang bersesuaian dengan Islam. Islam menjadi basic tentunya, yang menjadi core pegangan kita. Mereka bersih, mereka santun. Wah, itu luar biasa. Rasanya pingin gitu ya Jepang jadi negara muslim. Jadi kita tuh datang ke Jepang tuh dapat pahala gitu ya. Datang ke sana, jalan-jalan ke Jepang tuh jadi indah banget insya Allah. Ya itu sangat mungkin sebagaimana
Allah membuat negeri kita tercinta menjadi negeri muslim, padahal dulunya negeri apa dah? Yang ahli sejarah tah Regan, tahu Regan sejarah Hindu apa Buddha sih dulu tuh di Indonesia? Buddha. Ya pokoknya bisa lah ya. Jangan tutup mata, Indonesia ini dulunya bukan negeri Islam, tapi sekarang alhamdulillah mayoritas Islam. Jepang pun sangat mungkin ya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.